Baik, Mas Faris Alfarizi. Iya. Tentunya kita tidak menutup mata ataupun menutup telinga. Saat ini banyak generasi-generasi penerus, generasi-generasi remaja pemuda kita larut dalam posisi wena, larut dalam posisi kenyamanan di zona nyaman. Sementara tantangan semakin besar, adik-adik kita menjadi yang dinamakan saat ini kaum rebahan, kaum yang semuanya bisa diakses melalui satu titik saja. Sementara kita butuh gerakan, butuh fisik untuk bergerak, untuk menggerakkan semua pemuda-pemuda kita untuk aktif dalam kegiatan dakwah. Bagaimana menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, Mas Faris? Oke, jadi ini berkaitan mengenai para pemuda yang menjadi generasi rebahan gitu ya. Nah, jadi begini sih, kalau menanggapi fenomena tersebut itu sebenarnya dapat kita lihat sejak awalnya terlebih dahulu. Ada kesalahan-kesalahan yang menjadi asbab gitu terjadinya hal tersebut. Misalnya kan gini, banyak orang tua zaman now itu memberikan handphone atau gadget kepada anak-anak di usia dini. Alasannya ya banyak, alasannya biar anaknya anteng, anaknya diem kayak gitu, anaknya nggak keluar-keluar karena ketika keluar mereka justru cenderung khawatir misalnya kayak gitu. Nah itu kan ada nilai positif sama nilai negatifnya, kan banyak nilai negatifnya kayak gitu. Otomatis ketika anak kita tidak terawasi, mungkin mereka membuka sesuatu hal yang tidak baik, misalnya kekerasan. Nah itu bisa membuat image dari pikirannya nanti terbawa oleh media yang dia lihat kayak gitu. Itu kan bahaya juga. Nah itu ketika mereka sudah sejak dini dibiasakan berteman dengan handphone, nanti lama-lama akan merasa temannya yaitu, apalagi ketika orang tua itu kurang interaksi gitu kepada buah hati gitu ya. Jadi orang tuanya kurang memberikan perhatian, akhirnya anak-anaknya malah dikasih perhatian sama gadget. Akhirnya cenderung seakan-akan anak-anak nanti atau generasi nanti tidak bisa hidup tanpa gadget gitu. Beda lagi kalau misalnya justru cenderung dapat dikatakan begini, jadi cenderung yang selamat dari generasi rebahan ini justru masyarakat menengah ke bawah gitu, yang orang tuanya hanya ada satu keluarga itu punya handphone satu misalnya gitu buat keluarga. Ketika pas anaknya pengen pakai, ternyata lagi perlu buat dipakai orang tuanya kayak gitu, lebih aman. Jadi ketika anak pakai, otomatis ketika ada perlu kan otomatis orang tua buka, akhirnya terawasi gitu. Nah biasanya seperti itu. Nah jadi kesalahannya seperti apa ya? Jadi kita menghindari untuk memberi handphone atau gadget di usia dini kepada anak-anak atau generasi. Setelah itu kita beri perhatian. Jangan sampai kok handphone itu lebih perhatian ke anak daripada kita gitu. Itu kan kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Jadi bahaya gitu. Kalau Kak Hari gimana ya? Apa yang pernah dilihat atau pernah diketahui mengenai hal tersebut gitu? Yang membuat Kak Hari resah gitu gimana misalnya? Baik, yang menjadi fenomena pada tahun-tahun ini adalah banyaknya generasi kita penerus yang sesungguhnya diharapkan menjadi penerus yang sangat luar biasa, mengembangkan agama, nusa dan bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Namun dengan berat hati kita saksikan saudara-saudara kita, teman-teman kita banyak larut dalam ke zona nyaman tersebut. Maka dari itu, seperti halnya disampaikan Faris Alfarizi, monster terbesar pada saat ini adalah gadget kita. Bisa jadi gadget kita akan mengantarkan kita dengan mudah melalui jari-jari kita ke indahan surga. Namun sebaliknya, gadget yang kita punya akan mendorong kita bisa memasuki jurang neraka. Maka dari itu, hemat kami untuk saudaraku semua, bijak-bijaklah kita menggunakan gadget kita, karena setan selalu menghantui kita. Selamanya setan akan berusaha untuk menggoda kita untuk jauh dari agama ini, mengikuti kebanyakan dari kaum musyrikin. Jadi begini, istilahnya jadi solusi dari problematika yang kita bahas di part 1 tadi. Jadi itu
gimana kita bisa lepas, atau generasi anak muda dan lain-lain itu bisa lepas dari gadget, itu caranya ya gimana? Ya sibukkan diri dengan kesibukan yang positif gitu. Misalnya seperti mendidik, TPA gitu, Taman Pendidikan Al-Qur'an kayak gitu ya misalnya. Terus gelombang ada remaja-remaja gitu, remaja masjid kayak gitu. Sibukkan diri dengan hal-hal semacam itu. Kalau enggak ya gimana? Ya olahraga itu juga bagus. Enggak ada jeleknya gitu. Olahraga itu juga bagus. Misalnya kayak bersepeda, sepak bola, futsal dan lain-lain. Jangan sampai kok anak muda itu stuck gitu atau nganggur gitu. Ibaratkan sebuah air itu, ketika air itu menggenang saja, tidak mengalir, tidak ada aliran gitu. Air tersebut lama kelamaan akan menjadi keruh gitu. Setelah keruh bisa jadi ada jentik-jentik nyamuk, setelah itu berkembang biak, tambah kotor, tambah butek gitu istilahnya. Sama gitu. Anak muda itu kalau diem aja nanti bisa jadi kayak gitu. Jadi istilahnya sibukkan dengan kegiatan positif agar seperti air yang terus mengalir gitu. Kalau air yang terus mengalir gitu ya, otomatis air tersebut akan jernih. Nggak mungkin akan jadi bibit penyakit, ada jentik-jentik, itu nggak mungkin. Seperti itu ya teman-teman semua, saudaraku semua. Jadi intinya sibukkan dengan positif. Kalau yang tidak bisa lepas dari gadget tadi, kids ya, masih anak-anak, ya istilahnya orang tua harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anak gitu. Jangan sampai kok anak-anak itu malah istilahnya kurang perhatian ketika mereka diberikan gadget. Otomatis ketika orang tuanya bingung gitu, waduh anakku lebih suka gadget, terus pada tanya ustadz gitu, anakku nggak bisa lepas dari gadget. Itu kalau dilihat flashback ke belakang, mungkin bisa jadi kesalahan orang tua karena kurang memperhatikan anak-anaknya, kurang perhatian kepada anak-anaknya. Akhirnya tadi cenderung lebih suka hidup dengan gadget daripada interaksi bersama orang tuanya, karena interaksi bersama orang tuanya sebelumnya kurang. Mama, aku nggambar ini loh, orang tuanya sibuk nonton TV lah, nonton sinetron kayak gitu misalnya, kayak gitu. Itu kan parah sekali. Oke, I hope see you soon on the next video. Don't forget to subscribe and like. Goodbye. Ya, semoga ini tadi bermanfaat. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua, mohon maaf seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.